Aku sadar kamera meneh. Apa sih? Sadar kamera. Fik, ngobrol Fik. Kamu toh sudah lama tidak kesini. Terakhir ketemu sama Vicky itu 4 bulan yang lalu. enggak dong, harus itu sebelum ini. Tapi ya tag-nya kan pas itu ya. Iya, episode 2. Ora. Itu yang kamu hujan di sore hari itu ya, iya. Kuwi aku jadi prompter. Yang terakhir tuh aku prompter. Oh iya, ding. Terus Waktu sama Gilang. batuk di belakang. Batuk di belakang, iya. BTW ini hujan di malam hari pernah ada kejadian apa? Stop! Arah itu. Enggak boleh. Ora melu-melu. Mbak. Yang melakukan dia, ya. Ini kita apa namanya? Kan Ramadan ya. Terus Vinda datang, Vicky datang, bajunya keren-keren Iya banget. nih. Kita couple hari ini. Iya, Warnanya beda tapi. habis Yang buka penting kan puasa serasi. loh. Buka puasa. Loh. Baju kokomu mana? Ini apa? Baju. Ini? Bentang-bentang sih. Piringnya kokonya maksudnya koko dia bukan baju. Baju koko. Ya. Aku akan ganti. Tunggu sebentar ya. Ganti, cepet. Hilang. Halo. Wale. Iya. Jokse. Om banget, om. Halo, aku kembali. Ini dia gimana? Oke kan? Ini beneran Oke. baju koko kan? Beneran Tinggal baju koko. Oh, Loh. Rambutnya udah cocok banget loh sama suasana hari ini. Aku tahu kamu cantik tapi jangan mancing aku ya. Mancing mania. BTW, kalian aku tuh sudah udah Buka pada puasa. buka puasa kan? Aku tuh sudah, tapi masih lapar. Masih lapar dikit lah. Aku ya lapar. Tadi buka puasanya masih ini pakai salad soalnya. Pakai salad. Gue keripik Mas. Magic. Agak keripik. Tiba-tiba ada ini. Wes diomong ning kene iki kudu hati-hati. Gara-gara keripik. Serba hati-hati. Cina jatuh. Dan yuk, 98 jatuh, sekarang 2026 jatuh lagi. Aduh. Tapi mentang-mentang teknologi Cina oke loh Mas. Oh iya sih bener. Soalnya sekarang apa-apa made in China memang. Hidup. ora aja. Ini lapar aku, lapar. Keripik makanan lo apa? gelem keripik Ya ya. boleh deh. Ganjel sidik Jos. Merayat tuh. Ini dari Mbak Vinda ini keripik kita Ora di coba. Mas, nang jipuk ning kono sekolah itu ya. Oh, ngambil dari sana. Vicky punya apa Vicky? Aku nggak punya apa-apa, ini ada ini. Aduh, velg ya ini namanya, velg. Enggak dong, masa kita makan velg. Mau. Mana nih? Anu, Enak. kalau kalian nggak punya apa-apa, jujur sebenarnya aku punya. Kita panggilkan ini ya, apa namanya? Orang paling penting di PDKT ini. Siapa tuh? Panji. Anu, Panji. Bukan, tuh Panji penakluk ulo, penakluk ular. Apa? Ya. Panji petualang. Mana nih? Dia katanya bawa apa punya makan hari ini masak. Ini dia Panji. Wih, keren. Panji ki bukannya jenenge wong lanang. Iya. Namanya Oh, Puji, namanya tapi kan Puji. dipanggil Ji gitu. Oh, Namanya Ji. memang Panji. Enji, Puji. Wis, apa ini? Terima kasih Mbak Terima cantik. kasih Mbak Panji. Terima kasih ya. Terima kasih kita makan ya. Apa tuh? Salah. Ini Jokesnya wong tua banget ya. yang bulat-bulat ini adalah Velg. enggak semua bulat. Ini adalah epirol. Epirol. Iya. Yang bulat atas apa yang bawah? Pakai Mas? bahasa Indonesia dong. Bukan, ini bukan epirol ini. Ini kayak itu ya Mas ya? Enggak. Ini adalah salah, tuna crispy. Oh tuna crispy. Tuna crispy. harus diendus kita dulu cobain ya. gimana? Boleh? Boleh. Pakai itu, Bang? Aku ini Jawa Pride jadi pakainya muluk. Bang kotor Bang tangannya Bang. Ini boleh. Piye iki? Jawa Prajare mau Cino. Tak pegangin. Beda pertama lah ya. Disuapin. Yo gak apa-apa Disuapin, toh Dik. iki kita tak cekele Mas. Oh iya. Yang kayak NZ Storia dulu ini ya. Jangan aneh-aneh. Aku suapin kakak. Loh kok aku sih? aku bikinin cocolannya ya. Enggak apa-apa. Ya wes. So sweet. Oh kok aku. Kebesaran, Mik. Harusnya dipotong dulu itu. Piye carane? Gantian. Kok sing apa gantian? Aku dipantau soalnya Dipantau siapa? ayam gitu. Ini ada lagi enggak? Kayaknya ada lagi harusnya ya. Mana ini? Enak Aku ngicip ya, banget. enak enggak? Enak. Enak ya? Wah enak tenan. Nek wong saat liga nyebutnya
Justice. Josjis, iya Josjis. iya Josjis. Kalau orang sebelah Salatiga manggilnya Jisjos. Artinya? Ya itu jokesnya dia. Oh. Dia. Tapi ini tunanya kerasa banget ya. Tunanya ngetuna banget. Tunanya Botuna tuna. Botuna. Tunanya botuna banget. Itu terlalu kerasa nak botuna. Ini nak. Nah, Enak ini selain tuna crispy, dia ada menu lainnya juga. apa? Ada ebi roll sama ada mentai sama mentai roll. Oh, Enggak, Mbak. Itu terlalu dewasa, Mbak. Terlalu Ini dewasa. Saya masih kecil ini. Pembahasannya kok aku paham ya. Mm. orang melu wis ya gue. Ini ada di salah satu restoran Jepang favorit aku di Salatiga. Oh ya, apa itu namanya? Sebutkan. Namanya adalah Hiro. Hiro. Hiro sushi. Sushi Japanese. Betul, Japanese Hero. Dia itu selain terjangkau, affordable, yang paling penting adalah dia halal. Wow. Halal. Karena Berarti kebanyakan kita ikan juga buka puasa juga aman. bisa makan ini. Aman. Betul. Mau nyoba nggak? Iya, kita panggil Boleh. Panji Kita lagi ya. Panji lagi. Panji. Nah ini. Dek ini. Happy, masuk ini soalnya. Dia sangat Masuk apa namanya? Masuk frame. Hai Mbak. Ya Mbak, Allah, disapa ini, cantik sekali. Oh, boleh. boleh, mau dimakan Nah, juga boleh. ini yang tadi namanya Selanjutnya. mentai roll yang ini. Ini boleh ini. Ini guys, ini kamera mana kamera? Ya. Nah, Oh, ini. ini yang ebi roll tadi. Keren yang banget ebi roll bener-bener ada buntutnya gitu ya. Betul, ada buntutnya. Karena kalau kepala adanya namanya jadi ibe roll. Males banget, males. Malu-malu. Jokesku cuman sebalik. Bolak-bolak dong. dibalik. Edisinya, ya malu. Ini ya teman-teman bisa dilihat Saus sumber keenakan mentainya. makanan Jepang di Salatiga. Iya. Untuk guyu. Kalau buka puasa masih lapar, kita langsung pergi ke Japanese Hero. Oke? Kita sekali lagi ya. Iya Mas, aku dipantau Mas. Sudah ada. Lalu Nek tiba lucu loh. Bismillah. Ramadan. Halal, tidak apa-apa ini. Terus Hmm. mantap ya. Coba Rasanya- ini. Rasanya udang. Ini Berat banget ya. Udangnya kerasa aku banget. cobain mentai. Terus mbaknya. Terus Tahu. favoritnya kayaknya, kategorinya. Ya Allah, aku ngawur Allah. Oke. Nah, kita panggil lagi yang terakhir, Panji. Sampai penuh. Gurih. Minum dulu. Ketawa mulu, Mbak. Kita yang terima kasih, Mbak. Makasih ya, Panji. Aplaus dulu. Panji. Yeay. Mbak Panji, Angie. Oke. Dari tadi kita manggilnya Vin. Mungkin kenalan lah ya. Siapa tahu namanya Alvin. Kenalan siapa ki? Keterangan bang. Berkah Tuhan berarti. Boleh memperkenalkan diri nih, siapa Surat air. wanita di sebelah saya ini? Loh, mau ki ngobrol-ngobrol aku ora ngerti dijenengin Mas. tahu. Tapi kan banyak orang di luar sana yang mungkin para Penonton PDKT, PDKT ini. mungkin mereka mau PDKT sama Mbak Vinda nih. Ya ojo to Mas, aku Sebut duwe. namanya ya. Perkenalan. Iya. Udah ketahuan. Kenal berarti. Ya, boleh mungkin nama lengkapnya. Halo teman-teman, namaku Vinda Aziza. Udah, ngono tak Mas jare kenalan. Aku dari Salatiga asli. Jadi kalau ada medok-medok ya ngapurane nggih masa Mbak sing ganteng cantik sekalian iki. Nggih pun, nggih. Jenengan tinggal di mana? Ting Salatiga Mas. Pertanyaannya bapak-bapak banget ya ini ya. Bapak ya. Salatiga Mas, kebetulan masih Salatiga. Oh iya. Oke. Dulu sekolahnya di sini juga atau sempat merantau? Kalau sekolah kebetulan di sini karena Asli Salatiga. karena bapak sama ibu dulu tuh kayak nggak boleh yang jauh-jauh gitu loh. Oh alah.
Jadi pengennya yang deket-deket aja karena apa ya udah tahu lingkungannya Salatiga kayak gimana gitu-gitu. Oke. Berapa bersaudara ini? Aku kebetulan 5. Jadi Mbak Finda? aku yang nomor 4. Jadi tuh ada cowok, cewek, cowok. Jadi ceweknya diapet gitu. Oh, dilindungi ya. Ya ampun iya, punya kakak, dilindungi. punya adik. Punya lengkap. Vicky berapa bersaudara? Kebetulan kenapa nanyain saya? Loh, enggak apa-apa. Dua mereka pengen bersaudara, tahu. dua bersaudara, anak bungsu, perempuan sendiri. Oh, kakak pertamanya laki-laki. Pertama laki-laki. Iya, iya. Kita panggil kakak pertama. Weh, gak ada. Enggak ada. Gak ada, Iya, iya, bercanda iya. nih loh, orangnya jauh sana. Oh iya. Iya. Ojo jauh kan dekat di hati. Iya, Iya amin. betul. Tapi berantem terus mereka. Betul. Loh, itu hal yang wajar, Mas. Kalau Aduh, ada jangan berantem- ngomongin Iya. bayangin orangnya Iya, iya. udah kayak Single. Oke, berarti kita ini mengenal Kak Finda ini sebagai sosok yang berkonten kreator karena pasti teman-teman PDKT juga tahu lah. Aku loh, Mbak. Kamu sama aku tuh siapa sih? Sama, kita sama. Kita sama ya? Mas. Kita loh, Vin. Aku sing salah. Aku dulu kerja di Jakarta 4,5 tahun. Pulang-pulang ke sini waktu ya semacam cuti gitu loh. Kamu kenal Finda Aziza gak gitu? Siapa itu? Aku kan gak tahu. Mau seorang kenal. Wis ayu, cakep, selebgram, wis pokoknya josjis. Bahasa kan bahasa orang Salatiga, bahasa orang Bener, Salatiga. josjis. Josjis. Yang mana gitu? Habis lihat gak pernah lihat. Kamu dulu emang sekolahnya apa kuliahnya di mana tuh? UKS juga Mas aku. 2000? 2017. Oh ya Berarti pantas. asli benar-benar selalu di Salatiga. Salatiga. Orang Salatiga kental. Putri Mahkota Salatiga. Salatiga Pride gak ini? Salatiga Pride, Salatiga tapi nek Pride. Putri Mahkota aku ndak sing tersinggung akeh Mas aku. Ngapuran aja. Iya. Terima kota. Semua putri itu mahkota ya tuh, cantik. Nah, nggak pernah ketemu, ternyata 2017 pantas dia masuk, aku lulus. Ya jadi Mas kita bisa mengandai-andai umurnya berapa ya teman-teman semuanya yang ada di sini. Tapi pas 2017 masuk itu sudah mulai ngonten. Belum. Waktu itu awal-awal itu aku kayak foto-foto biasa. Kayak di Instagram kita kan pengen kayak udah booming waktu-waktu yang foto estetik, Estetik, ya, gitu-gitu ya. Kak. Pengen kita foto biasa aja Betul, gini betul. tapi belakang backgroundnya tuh yang bagus-bagus Iya. gitu. Terus habis itu aku tuh foto salah satu di sekolahku, alumni sekolahku, di sekolahku SM. Ini boleh nyebut enggak? Boleh. aja, boleh. Kan sekolah ya, nggak apa-apa. Di SMP 2 Salatiga Negrosa. Wih. Waktu itu sempet kayak Semanda. main gitu loh. Oh, Negrosa, SMP aja. Negrosa. Main gitu kan. Terus habis itu foto di lapangannya kayak nostalgia aku dulu basket. Ya, lapangannya luas Foto ya. cuman foto biasa gini. Diem gini toh. Tapi tiba-tiba ada yang ngontak dari nyebutnya brand boleh nggak? Enggak. Jangan. Brand tit gitu. Nah, brand itu ternyata tertarik. Terus disuruh foto buat kaosnya. Oh. Itu dulu dia masih kecil-kecilan gitu, makanya foto kaosnya itu di rumahnya dia. Habis itu kan aku sempat upload juga tuh hasil fotonya. Ya. Mas boleh minta nggak tak upload di Instagramku buat Pribadi, portofolio. ya. Akhirnya aku ditarik sama brand ini yang bikin aku karirku naik. Oh, jadi berawal dari situ semuanya ini berawal dari foto biasa di Foto lapangan. biasa. Di lapangan. di Dan lapangan. diam. Di lapangan dan diam. Iya, enggak ada editan yang Nggak aneh ada, ya? nggak ada. Oh, Ya iya, paling iya. pakai apa ya? Cuman kan bikin estetik gitu aja kan. Kita pakai filter-filter di dulu VSCO. Oh, iya, VSCO, VSCO. Yang dulu masih bener-bener ngapa Ah, Mas? dia diam terus kan tadi foto diem kita bilangnya dia. Oh, ben viral, ben viral. Ditolongin lah. Gak mas, dia lo yang mulai lo mas. Berhasil. Kamera ono loh ya, kamera ono saksi. Itu tapi ingat gak followernya pertama berapa waktu itu? Dulu itu masih berapa ya? 500-an. Oh, ya 500. standar anak sekolah ya sebenarnya ya. 500-an. Dan itu kan kebanyakan teman-teman Salatiga. Ya, teman-teman sekolah semua. Setelah aku foto di salah satu brand yang pertama itu, langsung melejit. terus naik dikit. Oh, naik dikit. Habis itu aku ditarik sama brand yang itu, yang kedua yang udah tak anggap keluargaku sendiri. Sampai sekarang ya. Tapi kebetulan brand ini udah tutup. Tuh.
Tapi dia yang bikin karirku naik gitu. Oke. Itu mulai udah 1.000, 2.000, 3.000 udah gitu. Terus Mas ini yang punya. Kan itu keluarga. Jadi kayak suami, istri, anak. Saudaraan ya Apanya? yang punya? Saudaraku. Bukan, Maksud- saudara mereka itu. Enggak, masih suami istri, anaknya 2. Oh. Nah, ini suaminya ini ngajarin aku kalau ada endorse tuh nanti kayak gini gitu. Caranya. Heeh. Oh, alah. Jadi dibikin uang tuh nggak apa-apa gitu. Soalnya kamu sekarang udah naik dan dikenal lebih banyak orang kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ aku kayak mulai masuk brand-brand gitu, dapat uang 100, 200, 150 gitu-gitu. Dan itu kayak bikin aku seneng gitu loh, punya uang jajan sendiri. Betul, apalagi masih sekolah ya kan. Nah, terus itu kan berarti Kak Vinda ini kan berawal dari foto-foto itu. Terus untuk melanjutkannya itu Kak Vinda punya pemikiran lain atau jadinya video atau apa kayak gitu, perjalanannya gimana Kak? Kalau video tuh paling kayak apa ya, bikin reels. Kalau dulu di Instagram kan reels itu kan. Itu sempat aku diajak ngonten Vespa juga di The Masyarakat gitu dulu, namanya konten Vespa yang pertama kali aku. Terus habis itu naik juga videonya. Vespa itu ya? Masyarakat itu. Aku ceplosan nyebut nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu naik, akhirnya mulai tambah dikenal lagi. Jadi kayak teman-teman jadi semakin naik. komunitas Vespa lebih tahu aku lagi lebih banyak gitu. Jadi setiap aku misalnya kaos nih, brand-brand gitu, yang kebanyakan juga follow-follownya yang ngikutin anak-anak kaos. Gitu. Kalau aku di Vespa kebanyakan nanti Vespanya yang lebih Orang-orang banyak Vespa, gitu. iya, Jadi iya. beberapa komunitas fokusnya tuh jadi lebih masuk Betul, semua. betul. Ya. Vicky itu dengar mau ikut Apalagi? komunitas hentai ya. Enggak. Jangan framing. Jangan framing ya ampun ini. Ini penonton PDKT semuanya langsung Vicky ya ampun Vicky. Goro satu orang ini. Vicky Parah. Prasetyo. Bukan. Vicky Shu kebetulan. Aduh, aku Vicky Nitinegoro. Untung dapat. Ya. Ganteng gue Mas. Oke. Terus kan Kak Vinda nih naiknya tadi Kak Vinda cerita pelan-pelan toh. Pelan-pelan. Kayak dari brand ini terus nanti followersnya naik, dari brand ini naik. Nah itu terus kira-kira teman-teman sekolah, apalagi masih sekolah ya kan, masih anak sekolah, teman-teman sekolahnya Kak Vinda nih gimana ke Kak Vinda, atau merasa kagum dan menyemangati, atau mungkin ada yang nyinyir atau gimana gitu Kak, dari keluarga juga? Kalau dari teman-teman yang deket sama aku pasti kayak nggak apa-apa Vin, ambil aja yang misalnya berdapat rezeki uang atau misalnya barter cuman produk sama kita bikin konten gitu, ambil aja buat pengalaman, bilang gitu. Betul. Kayak supportnya ada. Kalau masalah nyinyir tuh kita hidup biasa aja pasti ada orang yang nggak suka gitu loh. Setuju. Bener setuju. sih. Kita Jadi- diem aja kayak Vinda tadi gitu. Ada yang nggak suka pasti. Iya pasti ada yang gini juga. Masuk koyo ngono tok iso viral, masuk koyo ngono tok iso nganu gawe wong tertarik gitu loh. Jadi kayak apa namanya, misalnya ada nyinyir aku kayak alah luweh gitu loh, bodo amat, cuek aja gitu. Kalau misalnya dari keluarga itu ya agak berat sih dari keluarga. Pokoknya kan yang penting orang terdekatnya Kak Vinda kan waktu itu Kak Vinda. Jadi ikut-ikutan aku Jadi kan. Kak Vinda, ya. Ininya Dik Vinda. Nah, kalau itu Orang-orang terdekatnya Vinda kan yang penting support kan. Ya alhamdulillah Ya, begitu sih. Alhamdulillah. Tapi kebanyakan kalau sampai sekarang ya Mas, aku berkarir di Instagram, Twitter, terus ada sekarang aku masuk coba ke Thread sama TikTok. Aku tuh alhamdulillahnya jarang banget dapat nyinyiran. Entah cewek entah cowok, jarang banget. Tapi nek cewek biasanya gini, Mbak, suamiku suka sama kamu. Gitu, sampai di VN. Malah ini Mas Ruli. kalau ini agak susah ya. Sampai di VN aku beneran itu enggak bohong. Terus dijawab apa? Oh iya gitu. Enggak ora tak geus to Mas. Tapi kalau itu bukan suatu inilah ya, bukan suatu nyinyiran ya. Mungkin Iya, itu malah bisa jadi bercandaan. pujian loh. buat enggak, Kak tapi Vinda. bojone Mbak iki Mbak sing wedok aku kan tadi koyo Nggak penak, nggak penak. Bego. ngono lho. Bego. Bojoku Nggak lho bermaksud. deloki Instagrammu terus ngono kuwi gitu Iya, iya, sampai di iya. VN. Terus kalau sing cewek-cewek tuh biasanya yang kemarin tuh sempat ada tuh beberapa bulan yang lalu kayaknya apa tahun kemarin lupa. Dia itu ini orang Tuntang kebetulan. Ada cewek. Cowoknya itu follow aku. Oke. Terus
ada cacatan namanya tuh sama kayak aku, Vinda apa Pinda gitu. Karena panggilanku Pinda kan. Yang kena aku, Mbak, kowe tau sing catangan mbek yangku. Walah. Kayak cat iki sapa? Aku langsung ngono. Iki lho Mbak jeneng yangku. Aku ora kenal lho Mbak. Jadi ikut terkena masalah malah kena tuduhan ya. Kalau yang cewek kebanyakan gitu. Iya. Kalau nek misale jelek-jelekin kayak Pinda ya apa tau gini gitu. Malah jarang. Betul. Tapi nek itu alhamdulillah ya Mbak. Tapi kebanyakan mungkin di real life ya. Tapi aku ya bodo amat. Itu mungkin apa namanya? Itu Pinda. Aku enggak, aku yang di Cina. Panda. Iki astaga. Cina terus. Balik meneh rono. Kerusuhan 98. Selain Vin, kesibukanmu kan tadi kuliah. Terus kuliah udah selesai ya? Alhamdulillah Kuliah udah. selesai. Sekarang ngapain, bekerja kah, S2 atau apa? Sehari-hari. Kalau aku kebetulan sekarang ya. Sekarang lagi bantuin kerja di tempatnya cowokku. Oke. Terus ya itu cowokku sama temanku kerja dulu sih di salah satu coffee shop Salatiga. Terus aku keluar, teman keluar, kebetulan cowokku juga ikut keluar gitu. Oh, Cuman oke. ada visi misi masing-masing kenapa mereka pada keluar, termasuk aku sendiri juga. Oke. Terus temanku ternyata ada rencana bikin coffee shop sendiri sama cowokku ini. Terus akhirnya mereka bikin jadi street coffee Street coffee. yang namanya Wood Coffee. Teman-teman kalau mau mampir boleh ke Wood Coffee. Aku Boleh di banget. sana Boleh bantuin jadi waiternya. Berarti selalu ada Kak Vinda ya di sana Selalu. ya? Oke. Soalnya aku mikirnya ini cowokku nih jualan nih di dalam mobil sama temennya. Dia kalau naik turun nganter kan Kasihan. kasihan. Akhirnya aku bantuin Membantu. dia Wih, baik banget ya kamu, Iya, nggak boleh sangat. gitu. Membantu pasangan. Idam, Ya luar biasa. idaman mas. Idaman banget. Ini rasa guyu ya, rasa guyu. Tapi ini enggak waiter aja atau pernah nyoba jadi barista Atau hal-hal atau lain. hal-hal mungkin yang lain? acting Tadi kan atau apa. kan apa namanya, cantik nih, malu. Wes, awas kamu ya. Ada pacarnya lu. Siapa tahu pernah jadi apa model, terus tadi kan udah apa konten kreator apa sebelumnya jadi foto apa sih namanya, foto model ya? Foto model. Betul, Talent. jadi model. Talent atau apalagi tadi misalnya barista atau selain waiter tadi waitress. Kalau talent kebetulan berarti dari foto model itu 2000 itu tuh posisi masih SMA kalau nggak salah 2014 2015an itu pertama kali foto model, terus berlanjut 2017 2018 kayaknya pertama kali coffee shop Bumi Kayem buka Langit Senja itu aku daftar di sana. Kebetulan di sana itu F&B gitu kan. Iya, betul. Terus aku tuh baru pertama kali masuk di F&B, dunia F&B. Jadi aku nggak ngerti apa-apa gitu loh. Aku daftar di helper yang cuci-cuci piring gitu. Jadi kayak yang penting kerja, Betul, nanti yang penting dapat dapat duit. uang. Yang halal penting ya. adalah tadi halal. Ya, bisa dapat uang buat bayar sekolah juga. Berarti bayar sekolah sendiri ya. Kalau masih Vinda. itu waktu itu masih ada bapak aku. Jadi masih di backup bapak, tapi ikut bantu sedikit-sedikit. Oke. Ya, betul. Terus daftar waktu itu tiba-tiba ditarik ke barista sama yang ngurusin situ. Udah dicoret langsung kamu di bar aja, nggak usah di sana gitu. Akhirnya ke barista itu mulai awal 2018 berarti. Itu. Cuman semakin ke sini fokusnya beda lagi. Jadi untuk baristanya tuh lakuin enggak gitu. Kalau barista kan otomatis harus di coffee shop kan. Betul. Gitu. Kenapa nggak kamu yang jadi barista, cowokmu yang jadi waiter? Karena basicnya dia yang udah lama di sana. Udah ketahuan banget nih arahnya nih. Terus kan nanti waiternya cewek-ceweknya pada Mas kenalan dong gitu. Oh gitu. Lah kan cowok-cowoknya juga bisa Mbak kenalan dong gitu. Ojo tuh Mas. Oh iya. Iya. malah dipojokkan. Tapi kalau suruh milih nih tadi modeling atau Barista. talent tadi, barista, suruh milih yang mana kira-kira? Kalau memang fokusnya lebih karir sih ke acting sih Mas. Kebetulan aku pernah ke acting nih. Wah ini menarik ini. Nah, menarik untuk diceritakan ini. Kebetulan aku pernah ke acting waktu itu masih kerja di namanya baristan. Baristan tuh kayak kopi sasetan gitu loh. Oh. Di depan Superindo. Oke. Dan itu tokonya cuman kecil, ruko kecil gitu. Habis itu kayak apa namanya?
tiba-tiba waktu udah di sana mulai naik namanya karena aku juga kerja di sana. Betul. Di Instagramku juga banyak yang antusias gitu, sampai orang Bandung pun ke situ Datang cuman ke situ. gara-gara beli kopi aja. Karena viral ya. Karena Jadi ada viral, aku iya, katanya gitu. Akhirnya aku di calling temanku saudara, suruh ikut, ya nggak Casting. suruh sih, ditawari. Ikut film yuk, aku bikin gitu. Tapi itu rencananya dia udah dari dulu aku tahu. Oke. Akhirnya diwujudin dan aku masih ragu-ragu karena aku sempat punya sakit juga kan waktu itu. Oh. Oke. Gitu. Terus aku mikir-mikir, akhirnya aku dihubungin sama casting directornya buat diyakinin gitu. Diyakinin, akhirnya aku mutusin buat dah ikut aja karena buat pengalaman pertama kali Betul. film layar lebar gitu. Tapi tanpa casting gitu. Oh, karena temen tadi itu ya. Wah, Ya, yang nah, kalau itu aku nggak tahu sih. Maksudnya kayak emang aku kan pernah ikut kayak video-video pendek gitu. Cuman kalau untuk masalah layar lebar gitu kan Belum pernah. sebenarnya harus casting sih Betul, ya. Maksudnya cocok nggak apa nggak sama peran ini. Tapi temanku kayak nggak ngasih aku kesempatan buat ikut Oh, gitu. Karena waktu casting pun kayaknya nggak cukup juga karena udah mepet betul. waktunya. Akhirnya berangkat ya udah, dah kita kelar syuting. Akhirnya filmnya juga keluar juga. nah itu Pengalaman tuh. deg-degan nggak waktu nggak apa namanya waktu nggak casting itu pasti kan mungkin ada orang aku nggak tahu ya Benar-benar. kayak Yang privilege lain nih mungkin atau casting apa kan. gitu-gitu. Kamu ada rasa tertekan nggak atau mereka ada nggak sinis atau malah kamu yang deg-degan atau apa gitu? Kalau deg-degan pasti ya mas, karena Pertama kali pertama ya? kali dan kayak ini kayak gini nih kita podcast gini dan yang lihat tuh banyak orang gitu loh mas, dan hening banget. Kayak mereka ini. Yang di balik layar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Hening gitu loh. Iya. Dan cuman aku yang sendirian posisi itu. Pasti kan ada scene-scene kita sendiri, ada kita yang sama teman kita gitu. Ya. Deg-degan, terus kayak aku punya anxiety juga kan, kayak sorayu gitu, bisa nggak ya gitu. Akhirnya bisa dan ternyata aku dapat aplaus dari teman-teman juga. Oh, Kayak luar Oke. biasa. Bagus kayak pertama kali acting langsung bisa gitu. Nah, temanku yang sutradara pun bilang bagus gitu. Oke, kita akan tes actingnya ini. Ya nggak usah sampai segitunya nih. Ini malah jadi casting di sini nanti ceritanya. Iya. Oke, itu berarti pengalaman yang mungkin unforgettable memories. Ya, Gitu ya. Pengalaman pertama. kali ikut layar lebar. Pengen lagi nggak? Pengen pasti mas. Nah, rencana ke depannya apa nih? Ada nggak rencana? Rencana untuk ikut sebenarnya lagi? ya mas, aku tuh udah hampir 3 tahun yang lalu pengen ke Jakarta. Bahkan aku udah bilang sama teman-temanku mau ke sana. Cuman waktu itu tuh sakitku tuh nggak sembuh-sembuh. Jadi pikiranku adalah takut di sana malah ngerepotin karena di sana kota orang juga. Sendirian juga kan. Aku nggak ada saudara atau keluarga, nggak ada. Terus kalau teman-temanku bilang, alah wes rene wae sini aja nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa bilang aja. Cuman kan kita orang Jawa nih nggak enakan. Betul. Iya. Kalau ada apa-apa kan takut ngerepotin. Jakarta kan macet terus kan. Iya. Kalau misalnya mau ke rumah sakit pun harus mikir-mikir Iya. jaraknya. Kehidupannya beda lah ya sama di Betul. sini. Kalau Habis di- di jalan kalau Jakarta. Kalau di sana mereka tiba-tiba lagi ada crowded pekerjaan, kita kambuh sakitnya. Ya repot juga ya. Repot, nggak enak kan. Nah gitu. Makanya sampai sekarang belum ke sana. Kalau boleh nebak anxiety tiba-tiba muncul sakitnya GERD bukan? GERD ada, asam lambung ada. Aku asam lambung udah mau 14 tahun. Ah jujur baru 2 minggu ini asam lambung langsung turun 4 kilo kak. Ya, Gara, pikiran. iya karena apa ya? Perih rasa sakit terus rasanya mau kegiatan juga nggak enak. Ya Iya. itu berarti menahan selama Iya, aku udah mau berbelas-belas meninggal tahun. 2 kali. gara-gara asam lambung. Berarti naik itu. Separah Naik. itu. Tapi dulu waktu pertama kali kena kan aku nggak tahu kan. Dulu tuh waktu pertama kali kena Ngiranya apa? SMP dulu. Pertama ngiranya apa? Pertama ngiranya kayak, duh kok ini rasanya di dalam nggak enak, apa aku jantung apa aku ini gitu Masuk loh. angin, masuk angin. Nggak tahu. Karena waktu itu masih puasa. Betul. Oh. Aku waktu SMP masih puasa itu, terus buka puasa langsung makan bebek goreng. Waduh. Yang ada sambelnya. Nah, kecentok itu. Kecentok itu bahasa Indonesianya apa ya? Kejeblos. Podo wae. Ke-trigger. Kena itu karena bebeknya apa pedesnya tadi Ya itu. pokoknya langsung kena sambelnya itulah. Kena sambelnya itu langsung kayak
gini kejang-kejang gitu loh. Oh, sampai segitu ya. Waktu pertama kali kena karena nggak tahu, ketambahan panik. Akhirnya keluarga panik, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit aku tuh udah kayak gini nih. Jadi ini tuh urat-uratnya udah kenceng semua, tanganku udah kaku semua. Pernafasannya nggak lancar, aliran darahnya nggak lancar, panik. Ya udah sampai akhirnya di oksigen kenceng pun sampai yang paling full oksigennya nggak bisa. Terus aku disuntik obat tenang. Akhirnya aku tidur. Cuman waktu pas aku udah gini-gini sampai nggak bisa nafas, sampai nangis. udah gitu-gitu. Kan itu posisi pasti merem nggak sadar ya. Aku tuh udah lihat cahaya putih gitu. Kayak udah oh my apa god. aku wis Flashlight udah HP. Enggak tahu nek. Ini orang lagi serius loh ceritanya. Terus habis itu kayak udah lihat cahaya putih terus tenang, aku mulai tidur biasa. Waktu udah bangun dikit-dikit, tapi bangun tuh kayak kita ngobrol gini nih. Langsung naik lagi, langsung kayak nyekek lagi gitu lagi. Tapi sampai muntah gitu enggak, Kak? Enggak. Oh, enggak sampai. Karena udah sesek, udah kram Ya, kalau udah semua. naik gitu bukannya Udah nggak bisa muntah ngapa-ngapain, lagi ya? muntah. Jadi seluruh tubuhnya kenceng. Iya. Kayak gini Kram terus gitu ya? gini dibalikin gini tuh gini lagi. Terus ayahku datang. Gue kira apa-apa, kamu tuh nggak apa-apa. Bilang gitu. Terus pokoknya positif sembuh, nggak apa-apa gitu. Orang ada bapak di sini. Udah bilang gitu. Terus habis itu aku mulai tenang tak tinggal tidur lagi. Tuh akhirnya sampai sekarang pun sebenarnya masih kambuh-kambuhan. Masih kambuh-kambuhan. Masih. Berarti kalau ada trigger yang lain ini kecapean misalnya gitu. Kalau kecapean sekarang udah nggak terlalu. Kalau pikiran iya. Soalnya aku pernah baca-baca dan beberapa teman-temanku juga pernah cerita nomor satu penyebab asam lambung Stres. itu banyak pikiran. Banyak pikiran ya tadi, makanya anxiety kan kalau dia cemas tiba-tiba overthinking kan nanti. Betul. Ini mungkin kita besok panggil dokter Tirta aja buat jelas. Amin. Kita ini Amin. Amin. dokter Tirta tolong kesini ya, Amin. tag di bawah ini. Mainlah kesini ini atau ke garasi kita. Kita di harus Salatiga. semakin diperdalam soal ini ya. Asam lambung. Gerten asam Kita doain Vinda supaya Amin. cepat sembuh ya. Nanti Amin. supaya bisa berkarir supaya di nggak kambuh-kambuh Jakarta lagi. juga. Amin. Nah ini kita Vinda, PDKT selalu melibatkan orang Di balik layar. terbelakang. Di balik layar bukan terbelakang dong. Orang di Artinya belakang, beda. orang di Artinya belakang beda. layar, orang di belakang layar, maksudnya itu loh kan di belakang. Nah, mereka tuh punya pertanyaan, mereka tuh kepo sama para tamu-tamu nih, para teman-teman semua. narasumber. Apalagi Kak Vinda. Iya, nih kayak pada kepo nih pasti. Apa sih film favoritnya misalnya gitu. Nah, kita masuk di mitos atau Fakta. Mitos. jadi nanti Kak Vinda menjawab misalnya ada suatu pernyataan yang disampaikan teman kita di balik layar, Kak Vinda tinggal jawab mitos atau fakta. Iya. Boding. Kalau mau dijelasin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya memang itu enggak ya nggak usah dijelasin aja karena memang enggak gitu. Ya, boleh. Yes. Oke, halo Kak. Aku perwakilan dari orang terbelakang. Orang belakang layar, orang belakang layar. Tersinggung loh dia, tersinggung. Oke, untuk mitos atau fakta yang pertama. Awal menjadi barista karena sangat suka minum kopi. Itu mitos. Karena aku malah nggak pernah minum kopi. Ya karena Ger ger tadi ya. tadi itu. Enggak. Ya? Oh, Memang nggak suka. bukan nggak suka, memang biasa aja gitu, kayak enggak kopi edik gitu loh. Kalau pengen minum enggak ya enggak. Termasuk kopi bikinan pacar. Iya. Waduh. Aduh. Ampun ya Mas. Lah kan bisa non coffee. Oh iya bisa. Iya bisa. Maca. Maca depanku itu. Yes. Aduh. Baper. Tapi Iya. takdir Tuhan ya, tapi ya kalau Oh, iya? enggak ya maaf ya Mas ya, kita Lah lah kita doain yang terbaik. Dia maca depanmu kali ini maca Allah. Next. Oke, next yang kedua. Memiliki hobi otak-atik motor dan riding. kalau otak-atik motor enggak. Karena memang jujur aku enggak paham Oke, mitos. motor. Cuman kalau kadang kita pergi motoran gitu Riding. sama teman-teman riding gitu ya. Terus apa itu, mitos apa fakta itu? Setengah-setengah yang Setengah-setengah yang berarti ya. otak-atiknya Yang pertama salah, salah, yang kedua mitos. Yang pertama mitos, yang kedua fakta. pernah sampai mana paling jauh ridingnya? Palembang. Enggak dong. Salah 3 tok Mas. Iya Ya, jadi namanya netral.
nitrite. Ya ora sih Mas tekan rest area Ungaran Ya Ungaran Boleh itu kan sudah salah 3 coret. Soalnya itu ratingnya dibilang salah 3. kayak konten Mas. Oh. Kerja. Jadi mau nggak mau dilaksanakan saja. Iya. Oke, nice. Next. Bukan hobi. Tapi suka. Oh. Gitu. Kalau hobi kan Menikmati. biasanya Menikmati. dilakukan terus-menerus. Terus-terusan ini mungkin sekali 2 kali gitu ya. Sekali 2 kali untuk pekerjaan, tapi suka gitu. Cuman kalau otak-atik enggak. Kalau pacarku ya Dia kan mengotak-atik hati pacarnya. Pacarmu ngotak-ngatik kamu? Salah Aku yang artinya ngotak-ngatik lagi. Oh iya. Ke pacarnya ke pressure gara-gara kamu. Next, cita-cita saat sekolah adalah menjadi dokter hewan. fakta itu. Wow. Ya, aku Dokter dulu hewan. pengen jadi dokter hewan karena aku suka binatang. Oh. Kucing, anjing. Tapi kalau aku kan muslim nih, anjing kan nggak terlalu dibolehin Iya, karena nggak air bisa. liurnya. Nih maaf ya, tapi memang di agamaku gitu. Iya. Cuman bukan berarti aku nggak suka. Hmm. Tetap Lucu, menganggap lucu. kadang aku Menggemaskan. pegang-pegang. Terus aku pengen jadi dokter hewan, cuman karena IQ ku nggak secerdas itu, jadi ya udah setengah-setengah aja. Ya, Cuman karena juga fakta. sudah mendalami ini ya, modeling dan lain-lain ya. Udah telat soalnya. Sudah Yang ada Persiapannya. aja. Persiapannya udah telat. ya. Ada ya singkatannya. Ada. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Ngikutin Kak Vinda dari zaman Semanda. Alasan bisa survive sampai sekarang? Semanda apa Kak? Semanda SMA 2 salah 3. Oh, berarti tadi dari Negrusa SMP 2, SMA-nya SMA 2 salah SMA 3 juga, Semanda. Oke. Semanda widu. Anak lab cup kayaknya, anak lab cup. Oke, boleh dijawab ngikutin dari tadi. Berarti udah bukan mitos fakta ya nih? Sudah bukan. Oh. Menjawab pertanyaan dari netizen sekalian. Bisa survive sampai sekarang gara-gara aku punya diriku sendiri, aku udah diberi kehidupan sama Allah, sama Tuhan, mau nggak mau harus jalani. Terus misalnya ada hal yang nggak baik ya tetap jalani aja karena banyak support dari teman-teman juga. Dan alasan utama aku masih berdiri sampai sekarang adalah ayahku, almarhum ayahku. Gitu. Semangat terus Kakak Vinda. Next question. Next question, kita punya pertanyaan sama Aniza Azizah, kakak adik ya. Bukan. Nanti suamiku stand up juga Kak kalau gitu. Enggak semua nama Aziza. Jadi Anita. Kenapa ini lucu sih? Terus aku sama Aryawan Santoso gitu yang punya apa namanya Benang benang raja. raja sepupuan gitu kakak adik kan enggak sama Cinanya sih. 98 lagi. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa nih Mbak Vinda makin hari makin cantik aja? Karena kuasa Tuhan. Wis. Jadilah kamu cantik terus. Ya enggak lah itu yang penting kayak kita kan manusia pasti merawat diri lah ya, apalagi kita cewek. Maksudnya cewek tuh dalam ranahnya harus bersih gitu. Enggak harus cewek sih, cowok juga. Yang penting merawat diri. Kan Tuhan nyuruh kita biar bisa bersih merawat diri juga. Iya. Betul. Nah, ini kotor ini manusia ini. Saya masuk kamarnya. Ngapain aku ke kamarnya ya? Next. Untuk yang terakhir ini saya tanyakan karena ini pertanyaan dari netizen sekalian ya, tapi nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Oh ya. Feeling ngurain lagi. If Jesus can turn water into wine, can I turn you into mine? Aduh. Sekian. Tapi udah kelihatan banget itu bedanya ya sama Kak Vinda ya. Apanya? Kan pertanyaannya if Jesus. Oh. Iya. Ada satu kisah di agama Nasrani itu Yesus Yesus berubah mengubah air anggur. menjadi anggur. Nah, terus dia mau merubah jadi can Iya. you be mine gitu. Enggak enak Mas sama itu Mas aku Mas. Nggak bisa, itu nggak bisa ya. Maaf sekali ya Itu susah. netizen. Soalnya dipantau, Mas. Karena Vinda sudah sama yang namanya Rusli. Ruli. Salah Mas. Salah, sorry. Ya. Dia nggak enak sama itu juga. Sama itu juga. Nah, aku lebih enggak enak sama itu Mas. Itu panjenengan. Ya ada fotonya itu. Ya. Soalnya disebut ke asmone niku. Semuanya nggih. Foto napa-napa nggih. Foto napa-napa. Toleransi agama. Oke, mungkin buat Vinda untuk yang
baru mau mulai atau kayak kepengen baru kepikiran nih untuk mau jadi apa Fik? mau jadi konten kreator, mau jadi kayak Kak Vinda. Nah, kira-kira Kak Vinda ada saran nggak atau motivasi untuk mereka gitu, untuk netizen sekalian? Buat teman-temanku yang sekarang masih berkarya, entah umur berapapun itu, masih kecil, dewasa, anak-anak, balita pun juga nggak apa-apa. Sekarang balita banyak tingkah juga, Iya. viral juga sekarang, viral. bisa menghasilkan duit, mau orang tua, seluruh kalangan lah. Kalau kalian bisa membuat karakter diri kalian berkembang dan bisa membuat itu menjadi sebuah anugerah untuk kalian di mata masyarakat, silahkan dibagikan, silahkan dikembangkan, dan jangan lupa buat selalu untuk melakukan hal positif, pikiran positif, hati positif ya, semoga jangan pernah menyerah. Pokoknya semuanya mulai aja dulu. Wis, Wis, mulai aja dulu. Itu